kami dari kelompok 2 Mantap dengan saya Olivia Bakri, Saya Riperiani, saya Herawati Sregar. Saya Feru Zaki. Jadi kami itu akan menjelaskan hasil capstone project kami dengan tema membangun sistem back-end logistik terintegrasi. Dengan tema ini kami membangun sebuah sistem yang bekerja di balik layar perusahaan logistik. Bayangkan seperti sistem internal yang dipakai JNE untuk mengelola gudang dan pengiriman barang. Pada sistem kami memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama adalah fitur manajemen gudang, di mana kita bisa melihat gudang dari pusat hingga ke regional yang ada di kota-kota. Yang kedua adalah fitur manajemen inventaris, di mana kita bisa menambah, mengurangi, ataupun mencari barang yang ada di inventory. Ketiga, kita memiliki fitur di mana kita bisa melihat jarak terpendek atau jarak yang paling efisien antara kota A ke kota B, misal dari Jakarta ke Surabaya ataupun sebaliknya. Yang keempat adalah fitur antrian truk, di mana truk yang paling pertama datang adalah truk yang paling pertama dilayani, atau sistem first in first out. Semua fitur ini kami implementasikan berdasarkan struktur data yang telah kami pelajari. Di antaranya ada tree, dictionary, graph, stack, dan view. Dalam bentuk pemrograman file data berbahasa Python yang tersimpan dalam file data JSON. Oke, jadi untuk kejelasan kodenya akan kami jelaskan di sini. Teman-teman, selanjutnya kami akan membahas mengenai capstone project supply chain kami membangun sistem backend terintegrasi dengan lebih lanjut. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menjelaskan anggota kelompok dan pembagiannya. Yang pertama itu ada Said Faruzaki sebagai ketua. Said mengatur Grab mengenai agency list, BFS pathfinding, integrasi jalur dengan gudang. Terus ada Olivia Bakri sebagai anggota. Ini mengatur tree mengenai hierarki organisasi, navigasi regional, integrasi stok per regional. Terus ada Herawati Siregar, itu sebagai anggota mengurus mengenai dictionary, inventaris barang, filter dan pencarian, terus persistensi stok. Dan terakhir ada Rifariani Hasibuan sebagai anggota, ini mengurus tag dan key. Mengenai antrian truk FIFO, first in first out, terus juga riwayat muat LIFO, last in first out, dan integrasi pengurangan stok. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu logistik back-end system. Mengenai sistem manajemen rantai pasok. Proyek ini adalah sistem back-end yang mensimulasikan alur logistik modern, sistem mengintegrasikan pengelolaan inventaris barang, struktur organisasi hierarkis, dan manajemen distribusi barang antar wilayah secara efisien. Tujuan utama proyek kami ini adalah mengoptimalkan arus informasi dan barang dari kantor pusat hingga ke gudang regional. Fokus pada akurasi stok, optimasi rute distribusi atau shortest path, dan manajemen operasional, pemuatan barang secara real time. Selanjutnya ada timeline atau pengerjaan proyek. Yang pertama dari minggu 1 itu pondasi, tree, dignitary, dan relasi gudang. Ada minggu kedua operasional, graph, distribusi, key, stack. Ada minggu ketiga integrasi, BFS, finding, dan sinkronisasi antar modul data. Ada minggu keempat finalisasi, Sarjinari dan verifikasi konsistensi JSON. Selanjutnya saya akan menjelaskan arsitektur struktur data dari proyek yang kami buat. Yang pertama itu ada tree. Tree digunakan untuk hierarki gudang, merepresentasikan hierarki dari kantor pusat, regional, hingga gudang yang digunakan untuk navigasi wilayah, dan agregasi kapasitas gudang secara tepat. Kemudian ada dictionary, itu digunakan di dalam inventaris, sebagai penyimpanan master barang. Dictionary memiliki kecepatan akses O1 untuk monitoring ribuan unit laptop, smartphone, dan peripheral di seluruh gudang. Kemudian ada linked list, yang digunakan dalam daftar jalan kurir, daftar paket yang harus diantar secara berurutan dalam satu rute. Kemudian ada juga JSON untuk persistensi, ya, untuk memastikan data tidak hilang. Konsistensi data dalam sistem dijalankan ulang atau data durability. Setiap perubahan stok atau rute disimpan permanen ke data logistik kelompok 2.json. Oke, selanjutnya mengenai peta distribusi, graph, dan BFS, itu navigasi logistik. Jadi jaringan antar kota itu dimodelkan menggunakan agency list graph. Jadi pengiriman tidak lagi dilakukan secara acak, melainkan menggunakan logika cerdas. Itu BFS, Breadth First Search, yaitu mencari rute terpendek berdasarkan jumlah hop antar kota, lalu mengidentifikasi gudang mana saja yang dilewati selama transit. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi efisiensi dan akuntabilitas. Yang pertama, di sini kami menggunakan queue
dengan FIFO atau first in, first out. Di manajemen antrian loading dock, truk yang mendaftar pertama akan dilayani terlebih dahulu, memastikan alur kerja first in, first out yang adil. Yang kedua, di sini kami ada stuck dengan prinsip LIFO atau last in, first out. Di riwayat pemuatan dan rollback, menggunakan prinsip last in, first out ini untuk fitur pembatalan atau undo. Jika terjadi kesalahan muat, sistem dapat membatalkan aksi terakhirnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan capstone project kami di minggu 1. Kami telah membuat struktur organisasi tree. Struktur perusahaan dibuat dalam bentuk tree, di mana kantor pusat sebagai root, regional sebagai cabang, dan gudang sebagai leaf untuk merepresentasikan hierarki organisasi. Kemudian ada juga inventaris barang, dictionary. Data barang disimpan menggunakan dictionary dengan ID sebagai key dan informasi barang sebagai value, sehingga pencarian data dapat dilakukan dengan cepat. Kemudian ada relasi barang dan gudang. Kami menggunakan dasar dictionary, stok per gudang, atau kalau di fungsinya, untuk menghubungkan barang dengan lokasi gudang, sehingga distribusi barang dapat dimodelkan secara lebih realistis. Kemudian ada fungsi dasar sistem, seperti fungsi pencarian barang, penambahan barang, dan pengelolaan stok di gudang sebagai dasar dari sistem back-end-nya. Kemudian ada persiapan pengembangan lanjutan, di mana kami membuat struktur data yang dibuat untuk yang sudah siap untuk dikembangkan lebih lanjut menggunakan queue, stack, dan graph pada tahap berikutnya. Langsung saja kita lihat kodenya. Di sini terlihat pada minggu 1, kami menggunakan data sebagai JSON kami dengan beberapa data. Kemudian ada dev load data, di mana kami bisa load data dari JSON dan simpan data untuk menyimpan ke dalam JSON. Kemudian ada fungsi-fungsi tree seperti dev cari gudang, di mana kita bisa mencari gudang berdasarkan ID dan mengembalikan dictionary gudang atau non jika tidak ada. Kemudian ada total stok gudang, di mana kita bisa melihat total unit barang di satu gudang. Kemudian ada tampilkan gudang per regional, di mana kita bisa menampilkan semua gudang dan kapasitasnya dalam satu regional. Kemudian pada fungsi dictionary, kami telah menambahkan beberapa CRUD atau dev tambah barang baru, di mana di sini kita bisa menambahkan barang-barang baru ke dalam gudang. Kemudian cari barang jika ingin, kemudian dev cari barang jika ingin mencari barang. Kemudian dev kurangi stok, di mana kita bisa mengurangi stok yang ada di dalam gudang. Nah, di sini ada demo minggu 1, di mana terlihat di sini untuk nomor 1, itu bisa menampilkan gudang per regionalnya. Seperti ada gudang di Surabaya, Malang, dan Denpasar. Kemudian bisa mencari barang dengan nama router WiFi, stok 75, dan kategorinya. Kemudian distribusi di gudangnya. Dan kemudian ada juga kita bisa mengurangi stoknya, seperti yang router WiFi yang tadi 75, sekarang jadi 65. Dan semua ini adalah capstone kami yang ada di minggu 1. Sekarang saya akan menjelaskan capstone minggu kedua kami, di mana yang pertama kami melakukan pengembangan modul Grab tentang peta distribusi. Sistem distribusi antar kota dikembangkan menggunakan struktur Grab berbasis adjacency list untuk merepresentasikan alur pengiriman logistik antar wilayah. Yang kedua, fungsi koneksi dan rute distribusi. Ditambahkan fungsi ini untuk mengecek koneksi langsung antar kota, menampilkan kota tetangga, serta menambah rute distribusi baru secara dinamis ke dalam Grab. Yang ketiga, ada pengembangan modul tree atau hierarki organisasi. Struktur organisasi diperluas dengan fitur penelusuran seluruh regional, perhitungan total kapasitas gudang per regional, serta pencarian regional berdasarkan ID gudang. Yang keempat, ada pengembangan modul queue atau antrian truk. Sistem antrian loading dock diimplementasikan menggunakan queue menggunakan FIFO, sehingga truk yang masuk terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Yang kelima, ada pengembangan modul stack tentang riwayat pemuatan. Riwayat pemuatan barang dikembangkan menggunakan stack atau LIFO untuk mendukung fitur undo atau pembatalan pemuatan terakhir. Yang keenam, ada pengembangan fitur inventaris barang. Ditambahkan fitur filter barang berdasarkan kategori, deteksi stok rendah, atau reorder alert, serta tampilan seluruh inventaris dalam format tabel. Yang ketujuh, ada integrasi data dan persistensi JSON, di mana seluruh perubahan data seperti pengurangan stok, antrian truk,
dan riwayat pemuatan telah terintegrasi dengan file JSON agar data tetap konsisten setelah program dijalankan ulang, validasi dan penanganan error. Sistem telah dilengkapi dengan validasi data dan penanganan kondisi edge, case seperti stok tidak cukup, data tidak ditemukan, dan antrian kosong, serta duplikasi data. Yang terakhir ada pengujian modul pada minggu kedua. Setiap fungsi pada modul grep, tree, dictionary, dan stack, serta queue telah diuji menggunakan beberapa skenario simulasi untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan benar. Selanjutnya, di sini saya akan membahas kode untuk capstone minggu kedua kami. Di mana minggu kedua ini kami fokus di pengembangan modul grep, tree, dictionary, key, dan stack dengan beberapa progres seperti grep dengan fungsi cek koneksi langsung, tampilkan tetangga, tambah rute baru, tree, tampilkan semua regional, hitung kapasitas, cari regional gudang, dictionary, filter kategori, reorder alert stok rendah, tampilkan semua barang, queue, antrean truk loading dock atau FIFO, masuk dan keluar, lihat antrian, serta stack, riwayat pemuatan LIFO, muat barang, lihat stack, batal muat atau undo, dan persistensi semua perubahan tersimpan ke JSON. Yang pertama ada fungsi load data, di mana kita bisa nge-load data dari JSON kita dan menyimpannya di fungsi simpan data. Selanjutnya, pada bagian grep atau peta distribusi antar kota, kami membuat fungsi cek underscore koneksi underscore langsung, di mana fungsi ini mengecek apakah dua kota tersebut terhubung secara langsung di peta distribusi. Return true jika langsung, false jika transit. Selanjutnya, ada fungsi tampilkan underscore tetangga. Fungsi ini menampilkan semua kota yang bisa dicapai langsung dari kota ini. Selanjutnya, ada fungsi tambah underscore rute, di mana fungsi ini menambah koneksi baru antara dua kota secara bidireksional dan mencek duplikat sebelum menambah, lalu menyimpan datanya ke JSON. Selanjutnya, pada bagian tree, yaitu hierarki organisasi, kami membuat fungsi tentang tampilkan underscore semua underscore regional. Fungsi ini menampilkan semua regional beserta daftar gudang dan kapasitasnya. Selanjutnya, ada fungsi hitung total kapasitas regional, di mana fungsi ini menjumlahkan kapasitas semua gudang di satu regional, mengembalikan total kapasitas berdasarkan integer atau non jika tidak ditemukan. Selanjutnya ada fungsi cari regional gudang untuk menampilkan nama regional setiap gudang berdasarkan ID-nya. Ada juga fungsi tampilkan gudang per regional untuk menampilkan semua gudang dalam satu regional. Dan ini juga melakukan verifikasi dari minggu pertama. Selanjutnya ada verifikasi minggu pertama. Selanjutnya untuk dictionary atau inventaris barang, di sini kami memiliki fungsi cari barang, di mana fungsi ini menampilkan detail barang beserta sebarannya di setiap gudang. Selanjutnya ada fungsi kurangi stok, yaitu fungsi ini mengurangi stok barang di gudang tertentu untuk memperbarui stok total dan menyimpan perubahannya ke data JSON. Selanjutnya ada fungsi tampilkan semua barang, mencetak seluruh inventaris dalam format tabel yang rapi. Selanjutnya ada fungsi barang per kategori untuk menampilkan semua barang berdasarkan kategori dan stok totalnya. Selanjutnya ada stok rendah, menampilkan daftar barang dengan stok total di bawah threshold, berguna sebagai reorder alert. Selanjutnya, untuk queue atau queue dan stack, yaitu operational truk-nya, kami memiliki fungsi tambah plat untuk memeriksa apakah plat truk sudah terantri, sehingga tidak terjadi duplikat, dan return true jika masuk, dan false jika sudah. Selanjutnya ada fungsi truk masuk untuk menambahkan truk ke dalam antrian loading atau in queue, truk masuk ke posisi paling belakang, yaitu FIFO. Truk pertama yang masuk akan truk pertama yang dilayani. Selanjutnya ada fungsi truk keluar, melayani truk paling depan dalam antrian atau di queue, mengembalikan data truk yang dilayani menggunakan FIFO. Selanjutnya ada fungsi lihat antrian, di mana fungsi ini menampilkan semua truk yang mengantri di loading dock. Selanjutnya ada fungsi muat barang, yaitu mencatat pemuatan barang ke stack riwayat. Selanjutnya ada fungsi lihat stack, yaitu menampilkan seluruh isi stack riwayat pemuatan. Dan ada juga fungsi batal muat, yaitu fungsi untuk membatalkan pemuatan terakhir dari stack menggunakan pop atau undo di LIFO. Stok dikembalikan ke gudang jika pemuatan sebelumnya berstatus berhasil. Selanjutnya ini ada tes untuk menjalankan semua modul. Seperti ini.
Nah, kurang lebih seperti itu dari kami di minggu kedua ini. Baik, selanjutnya ada minggu ketiga, yaitu pengembangan modul graf. Sistem distribusi dikembangkan menggunakan algoritma BFS untuk mencari jalur pengiriman terpendek antar kota. Ada integrasi graf dengan tree, ditambahkan fitur pencarian gudang di sepanjang jalur distribusi dengan menggabungkan peta distribusi dan struktur organisasi gudang. Pengembangan modul tree. Struktur organisasi diperluas dengan fitur menampilkan seluruh regional, perhitungan total kapasitas regional, serta pencarian regional berdasarkan ID gudang. Integrasi tree dengan dignitary, sistem dapat menampilkan total stok barang per regional. Mengidentifikasi gudang dengan stok terbanyak. Integrasi key dan stack dan dignitary ditambahkan proses pemuatan otomatis yang mengambil truk dari antrian, mengurangi stok gudang, serta mencatat riwayat pemuatan ke stack. Penguatan validasi dan robustness sistem diuji pada berbagai case seperti data kosong, stok tidak tersedia, gudang tidak ditemukan, dan jalur distribusi tidak valid. Pengujian modul minggu ketiga ini, seluruh fungsi baru diuji menggunakan simulasi dan skenario pengiriman untuk memastikan integrasi sistem berjalan dengan baik. Codingan kami minggu ketiga, yaitu fokus utama kami bukan cuma menambah fitur saja, tapi mulai menghubungkan semua modul supaya sistem terasa lebih menyatu. Seperti graph, tree, dignitary, key, dan stack mulai saling integrasi satu sama lain. Pada bagian graph, dibuat fungsi cari jalur transit yang memakai algoritma BFS untuk mencari jalur tercepat antar kota dengan transit yang paling sedikit. Setelah itu ada gudang di jalur yang menghubungkan data jalur kota dengan data gudang di tree. Jadi sistem bisa tahu gudang mana saja yang dilewati saat pengiriman barang berlangsung. Di modul tree ada fungsi stok barang per regional untuk menghitung total stok barang di tiap regional dengan menggabungkan data gudang dan inventaris. Selain itu, dibuat juga gudang dengan stok terbanyak untuk mencari gudang dengan jumlah paling stok terbesar. Ada juga verifikasi robustness untuk mengetes apakah sistem tetap aman walaupun ada data gudang yang kosong. Pada modul dignitary ditambahkan fungsi tambah stok buat menambah stok barang dan average pada kurangi stok supaya validasinya lebih aman. Jadi, kalau ada data yang salah, sistem langsung menolak sebelum stok berubah. Lalu, integrasi terbesar ada di fungsi proses pemuatan. Fungsi ini menghubungkan key, stack, dan dignitary sekaligus. Sistem akan mengambil truk paling depan di antrian, mengurangi stok barang otomatis, lalu menyimpan hasil pemuatan ke stok riwayat. Jadi proses loading barang jadi lebih otomatis dan teratur. Selanjutnya saya akan menjelaskan minggu keempat, yaitu minggu terakhir di mana pembuatan capstone project ini, itu pertama itu integrasi seluruh modul sistem. Jadi seluruh modul graph, tree, dictionary, key, dan stack ini diintegrasikan ke dalam satu sistem backend logistik agar dapat saling berinteraksi secara konsisten. Lalu validasi konsistensi data antar modul. Dilakukan pengecekan sinkronisasi data inventaris, stok gudang, struktur organisasi, dan jalur distribusi untuk memastikan tidak terjadi inkonsistensi data. Terus, debugging dan penanganan error lanjutan, di mana sistem diuji terhadap berbagai skenario edge case seperti data kosong, gudang tidak ditemukan, jalur distribusi tidak tersedia, antrian kosong, serta kesalahan input pengguna. Lalu refactoring dan penyelarasan struktur program. Ini dilakukan perapihan kode, penghapusan fungsi duplikat, penyelarasan nama fungsi, serta peningkatan keterbacaan. Lalu simulasi end-to-end sistem logistik,
Dilakukan simulasi alur lengkap mulai dari pengelolaan inventaris, antrian truk, proses pemuatan barang, hingga pencarian jalur distribusi untuk memastikan seluruh sistem ini berjalan dengan baik. Terakhir itu finalisasi sistem dan persiapan presentasi, di mana program itu difinalisasi, dokumentasi diperiksa kembali, dan seluruh fitur itu diuji ulang agar siap digunakan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan dari kodenya, kode dari minggu keempat. Nah, jadi progres untuk minggu keempat itu ya, pertama itu ada Grab, tampilkan peta distribusi, BFS rute terpendek, terus user journey, ada admin, operator, supir, kurir, terus verifikasi data JSON, konsistensi, terus laporan jurnal, dan finalisasi. Kita lihat langsung aja ke fungsi-fungsinya. Jadi ini pertama ada fungsi download data, terus simpan data. Ini di mana artinya dia mengambil dari file JSON dan juga dia menyimpan ke file JSON. Terus fungsi pendukung dipakai oleh user journey. Di sini didefinisikan di sini agar minggu keempat itu mandiri sebagai satu sel. Oke, jadi di sini ada fungsi kurangi stok internal, di mana helper internal untuk mengurangi stok dipakai oleh proses pemuatan, return true jika berhasil, dan false jika gagal. Ini bisa kita lihat if-nya. If-nya banyak, ini untuk pengecekan. Terus dev proses pemuatan. Di sini mengambil truk pertama dari antrian pakai DKey atau FIFO, first in first out. Mengurangi stok gudang, lalu mencatat hasilnya ke stack riwayat pemuatan, push. Terus truk tetap keluar dari antrian meski pemuatan gagal, return entry rewired atau none jika antrian kosong. Nah, ini bisa dilihat. Terus dev batal muat dengan rollback. Jadi dia fungsi ini membatalkan pemuatan terakhir dari stack pakai pop last in first out dan mengembalikan stok barang ke gudang jika status pemuatan sebelumnya berhasil. Jika stok kosong, menampilkan pesan informatif tidak crash. Terus return entry yang dibatalkan atau non. Di sini bisa kita lihat dia pakai pop. Terus lanjut ke Grab, peta distribusi dan BFS rute terpendek. Jadi di sini ada fungsi tampilkan peta distribusi. Jadi di sini berfungsi menampilkan seluruh koneksi Grab distribusi antar kota, menunjukkan struktur jaringan logistik secara keseluruhan. Lalu ada dev BFS rute terpendek. Jadi dia akan mencari jalur terpendek antara dua kota menggunakan BFS. Digunakan oleh skenario kurir untuk navigasi pengiriman. Lalu lanjut ke user journey. Di sini 4 peran pengguna sistem. Yang pertama itu user journey admin. Jadi skenario adminnya ini dia monitoring struktur organisasi dan stok gudang real time, terus menampilkan hierarki lengkap dan okupasi tiap gudang plus ringkasan inventarisnya juga. Lalu di sini ada fungsi user journey operator. Nah, untuk skenario operator tersendiri itu manajemen inventaris barang. Jika query barang diberikan, maka dia akan tampilkan detail plus distribusi gudang. Jika tidak, tampilkan statistik inventaris per kategori aja. Lalu itu ada dev user journey supir. Ini skenario-nya simulasi end-to-end antrian dan pemuatan truk. Jadi alurnya itu kita lihat antrian, terus proses muat, DKey plus kurangi stok, terus batal muat terakhir, rollback, lihat riwayatnya, dan reset siklusnya lagi. Di sini dapat dilihat ya, ini kode, ini tampilkan antrian saat ini proses truk pertama, ya stack pemuatan, batal muat akhir, terus ngeriset antrian untuk siklus berikutnya. Terus dev user journey kurir, di sini skenario-nya itu cari rute pengiriman terpendek menggunakan BFS. Jadi kurir merencanakan jalur optimal dari kota asal ke tujuannya. Lalu ada verifikasi konsistensi data JSON. Di sini fungsi verifikasi data JSON konsistensi. Jadi dia ini memverifikasi konsistensi data dalam file JSON lintas mode.
pengecekannya itu ada 4. Yang pertama itu stok per gudang versus stok total di master inventaris. Terus kedua, tidak ada duplikat di antrian. Ketiga, entry stack riwayat merujuk ke barang atau gudang yang valid. Dan keempat, semua ID gudang di stok per gudang terdaftar di TRI. Lalu, nah di sini dilihat ya, dia melihat stok gudang dan master inventaris, terus duplikat di antriannya, stack riwayat valid, ID gudang valid. Nah, ini untuk summary atau simpulannya, hasilnya gitu. Terus laporan jurnal notebook ringkasan end-to-end. Jadi ini fungsi laporan jurnal notebook. Jadi ini kayak print-printan untuk hasil dari yang sudah kita jalan-jalankan. Kayak di sini laporan akhir capstone project struktur data, tanggalnya pakai date time. Terus section 1 mengenai struktur inventaris, section 2 mengenai key dan stack, terus section 3 integrasi dan verifikasi, section 4 user journey tadi yang admin, operator, supir, dan kurir, terus section 5 dokumentasi struktur data. Ringkasan struktur data yang digunakan. Nah, ini ringkasan dari minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, dan minggu ke-4 kami tampilkan di minggu ke-4 ini semuanya. Dan ini kesimpulan. Ini print-printannya. Terus kami melakukan tes. Kita coba aja ya. Wait. Nah, ini untuk hasil tes di minggu ke-4. Ini outputnya. Bentar. Minggu ke-4, integrasi dan finalisasi semua anggota. Jadi disinilah ini tampilannya tes 1, tes 2, tes 3. Jadi di minggu ke-4 ini di mana kami sama-sama finalisasi agar masing-masing kode yang telah kami buat, baik dari minggu 1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4 itu dapat berjalan dan tidak ada bentrok yang menyebabkan error. Dan konsistensi data di file JSON-nya juga. Nah, di sini. Terus ini laporan akhir, ini sebagai laporan agar dapat dilihat dengan jelas apa-apa saja kayak gini kan, struktur tree, regionalnya apa, 3 region, gudangnya berapa unit, jenis barangnya berapa, dan sebagainya. Ini yang tadi ringkasan struktur data minggu ke-1, kesimpulan. Nah, jadi semua fungsi minggu ke-4 itu selesai diuji. Dan data final ini disimpan ke dalam data logistik kelompok 2.json. Jadi begitu. Selanjutnya mengenai fitur utama backend akan dijelaskan oleh Herawati. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur utama backend. Yang pertama ada reorder alert, yaitu peringatan otomatis jika stok di bawah batas aman untuk mencegah out of stock. Yang kedua ada fitur transaction rollback, yaitu membatalkan pemuatan terakhir dan mengembalikan stok ke gudang secara otomatis. Yang ketiga, ada jalur gudang transit, yaitu menampilkan detail kapasitas gudang di setiap kota yang dilewati kurir. Yang keempat ada laporan jurnal, yaitu output rapi dengan docstring lengkap untuk monitoring performa sistem. Lanjut, terakhir ini mengenai skenario pengguna. Jadi pertama itu admin, itu akan ngecek hierarki, kapasitas regional, dan juga konsistensi di file JSON. Lalu operator, ini tugasnya itu update stok, filter kategori, dan respon reorder alert. Terus supir kurir, ini dia mengenai kelola antrian dok, muat barang, dan juga rute BFS atau rute mencari rute terpendek tadi. Nah, jadi itu skenario untuk pengguna. Oke, sampai juga kita di akhir materi. Jadi kesimpulan dari materi ini, proyek ini, jadi proyek ini tuh membuktikan bahwa permasalahannya tadi industri rantai pasok seperti overstock, stock out, antrian macet, dan salah rute itu dapat diselesaikan secara efisien dengan mengkombinasikan struktur data yang tepat. Nah, jadi
Itu materi yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata, baik dalam penjelasan kami maupun penampilan materi. Kami dari kelompok 2 undur diri. Dadah. Nah, jadi itu penjelasan lengkap dari kode program kami. Kami harap apa yang kami jelaskan dapat teman-teman pahami dengan baik dan dapat juga teman-teman coba di rumah. Sekian dari kami, dadah!